Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa dan mahasiswi Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Wali Songo Semarang. Berjumpa kembali dengan saya Nur Hasim dalam seri kuliah praktek pengorganisasian masyarakat. Video ini akan membahas tema tentang mengapa pengorganisasian masyarakat itu penting. Dan ada 4 hal yang akan saya sampaikan dalam video ini. Pertama adalah problem atau masalah dalam paradigma pembangunan yang menjadi alasan mengapa pengorganisasian masyarakat itu penting. Lalu yang kedua adalah mengapa di dalam proses-proses pembangunan orang miskin tetap menjadi miskin. Yang ketiga adalah bagaimana mengorganisir masyarakat pada hakikatnya adalah menyatukan kekuatan-kekuatan individu-individu rakyat kecil agar mereka mampu memiliki kekuatan untuk melakukan negosiasi atau tawar-menawar dengan mereka yang memiliki kekuatan besar. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang seperti apa sosok seorang pengorganisir masyarakat. Kita mulai dengan poin yang pertama, problem internal pembangunan. Pembangunan menjadi konsep penting bagi negara-negara di selatan atau dulu yang sering kita sebut sebagai negara-negara dunia ketiga atau negara-negara berkembang. Mengapa pembangunan dianggap sebagai konsep penting bagi negara-negara yang tinggal di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin? Karena pembangunan dianggap sebagai konsep yang manjur yang dapat mengentaskan negara-negara tersebut dari permasalahan kemiskinan dan keterbelakangan. Namun pembangunan memiliki masalah internal yang dianggap dapat menghambat pencapaian pembangunan itu sendiri, yakni mengentaskan negara-negara di selatan dari kemiskinan dan keterbelakangan. Masalah internal pembangunan itu diantaranya, pertama, pembangunan diukur dari pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka negara tersebut dianggap berhasil di dalam proses-proses pembangunan. Problem internal yang kedua, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada suatu negara, berarti negara tersebut harus meningkatkan aktivitas produksi. Pada saat yang sama, ketika aktivitas produksi meningkat, maka negara tersebut juga harus meningkatkan konsumsi. Dan untuk dapat meningkatkan konsumsi, sebuah negara harus memperluas pasarnya, sehingga kemudian negara-negara tersebut harus melakukan ekspansi pasar, yang artinya membuka batas-batas negara agar dapat memasarkan produk yang dihasilkan dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Problem yang ketiga, dengan adanya peningkatan aktivitas produksi berarti memungkinkan atau artinya akan terjadi eksploitasi sumber daya alam. Mengapa demikian? Karena untuk meningkatkan produksi dibutuhkan bahan baku dan energi, sementara bahan baku dan energi itu bersumber dari alam, sehingga kemudian peningkatan aktivitas produksi membawa konsekuensi pada eksploitasi sumber daya alam. Masalah yang keempat adalah untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, maka peran-peran negara harus dikurangi dan memperluas peran-peran pasar yang dengan cara mengikat negara-negara dalam kesepakatan-kesepakatan global yang dibuat oleh rezim pasar seperti Organisasi Perdagangan Dunia seperti WTO maupun lembaga-lembaga keuangan global seperti IMF maupun Bank Dunia. Lalu masalah internal yang kelima dari paradigma atau dari konsep pembangunan adalah
bahwa dengan pemberlakuan mekanisme pasar itu artinya pemberlakuan sistem ekonomi liberal dengan prinsip kompetisi dan kebebasan individu. Nah, yang ini membawa konsekuensi pada masalah yang keenam dari pembangunan, yakni di dalam iklim ekonomi yang liberal, individualistik, dan kompetitif, maka mereka yang memiliki sumber daya akan memenangkan kompetisi, sementara mereka yang tidak memiliki sumber daya seperti orang-orang miskin, mereka akan semakin tersisih dan kalah. Konsep pembangunan yang saya sebut memiliki masalah internal tadi adalah konsep pembangunan yang bertumpu pada produksi. Dan konsep pembangunan yang bertumpu pada produksi ini memiliki beberapa karakteristik atau ciri. Yang pertama adalah dia adalah sentralisasi. Artinya apa? Untuk dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, sistem ekonomi dunia harus terintegrasi dan terpusat. Artinya tidak ada satu jengkal wilayah pun di dunia ini yang tidak terintegrasi dengan sistem ekonomi global. Maka jika ada sebuah wilayah, sebuah negara yang tidak terintegrasi, mereka akan diberi label terbelakang atau tidak tertinggal dan tidak beradab, maka kemudian mereka atau wilayah ini harus disentuh dengan program pembangunan. Dan ini sebenarnya adalah skenario untuk membuat wilayah atau negara tertentu tersebut untuk bisa terintegrasi dengan sistem ekonomi global. Yang kedua, ciri yang kedua atau karakteristik yang kedua adalah mobilisasi. Masyarakat di dalam ekonomi yang bertumbuh atau pembangunan yang bertumpu pada produksi, mereka diperlakukan sebagai objek pembangunan dan bukan subjek pembangunan. Lalu yang ketiga, ciri khas dari pembangunan yang bertumpu pada produksi adalah penaklukan. Artinya apa? Masyarakat ataupun alam adalah harus tunduk dan patuh di dalam proses pembangunan. Lalu ciri khas yang keempat adalah eksploitasi. Di dalam pembangunan yang bertumpu pada produksi, alam itu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk akumulasi atau mengumpulkan keuntungan. Dan yang kelima, sebagai akibat dari karakteristik pembangunan yang berorientasi pada eksploitasi dan penaklukan, maka pembangunan yang bertumpu pada produksi itu dia tidak sustainable atau tidak berkelanjutan. Dengan karakteristik pembangunan yang bertumpu pada produksi sebagaimana saya sebutkan, pembangunan justru memperdalam jurang kemiskinan dan merusak lingkungan secara global, seperti adanya pemanasan global atau global heating dan climate crisis atau krisis iklim, dan termasuk terjadinya wabah COVID-19 saat ini adalah konsekuensi dari pembangunan yang rakus dan eksploitatif. Oleh sebab itu, meskipun proyek-proyek pembangunan telah dilakukan di negara-negara selatan atau di negara-negara dunia ketiga atau di negara-negara yang sedang berkembang, namun apa yang terjadi? Mayoritas penduduk di negara-negara tersebut masih tetap saja miskin dan terbelakang. Oke, setelah saya membahas tentang problem internal dari konsep pembangunan, berikutnya saya akan membahas tentang mengapa orang-orang miskin di negara-negara berkembang, di negara-negara selatan, dan di negara-negara dunia ketiga tetap miskin meskipun ada proyek-proyek pembangunan yang diselenggarakan di negara-negara tersebut. Di antaranya disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, karena orang-orang miskin di negara-negara selatan itu mereka tidak terorganisir. Ya. Sementara di dalam iklim ekonomi liberal dan kompetitif,
orang miskin secara individu, mereka tidak akan dapat berkompetisi dengan orang-orang yang memiliki sumber daya atau orang-orang yang kaya. Sebagai konsekuensi dari situasi ini, orang-orang miskin mereka akan semakin terpinggirkan atau semakin tersisih. Itu adalah hal kedua yang membuat orang miskin itu tetap miskin. Lalu yang ketiga, orang-orang yang tidak memiliki posisi tawar ini, mereka mengalami penindasan atau ketertindasan karena misalnya dipinggirkan, kehilangan tanah misalnya, sumber daya karena dalih pembangunan dan seterusnya. Lalu mereka juga dieksploitasi. Ini yang keempat, orang-orang miskin ini dieksploitasi di dalam rangka untuk akumulasi kapital, seperti para buruh dengan gaji rendah dalam rangka untuk meningkatkan keuntungan perusahaan, sehingga kemudian dengan gaji rendah ini buruh mereka tetap saja akan miskin. Lalu kemudian karena mereka tidak memiliki posisi tawar karena tidak terorganisir, mereka tersisih atau terpinggirkan, mereka mengalami penindasan, dan karena mereka dieksploitasi, maka membuat situasi itu membuat orang-orang miskin menjadi tidak berdaya atau powerless. Karena ketidakberdayaan orang-orang miskin ini, mereka tidak dapat terlibat di dalam proses-proses pengambilan keputusan yang berkaitan langsung dengan kehidupan mereka. Lalu apa sebenarnya yang membuat orang miskin itu tidak berdaya atau tidak memiliki kepercayaan? Pertama adalah orang-orang miskin tidak memiliki kepercayaan atas diri sendiri atau memiliki citra negatif atas dirinya. Misalnya mereka menganggap dirinya miskin, mereka menganggap dirinya bodoh, dan mereka menganggap dirinya terbelakang dan tertinggal. Lalu yang kedua, orang miskin ini tidak memiliki keterampilan dasar yang dibutuhkan di dalam sistem ekonomi liberal dan kapitalistik. Itu disebabkan karena orang-orang miskin tidak memiliki akses pada pendidikan dan keterampilan atau pelatihan. Lalu yang ketiga, orang-orang miskin itu seperti yang sudah saya sebutkan, mereka tidak terorganisir. Karena mereka tidak terorganisir, mereka tidak memiliki kekuatan dan posisi tawar di dalam menghadapi kelompok-kelompok yang memiliki kekuatan yang lebih besar. Dan yang keempat, orang-orang miskin tidak memiliki kesadaran politik sehingga mereka tidak terlibat atau merasa tidak perlu terlibat di dalam proses-proses pengambilan keputusan yang penting bagi kehidupan mereka. Orang-orang miskin hanya dimobilisir oleh elit-elit politik di dalam proses-proses politik seperti pemilu, pilkada, dan seterusnya. Dalam situasi sebagaimana yang saya sebutkan, maka pengorganisasian masyarakat ini menjadi penting. Mengapa? Karena pengorganisasian pada hakikatnya adalah menggabungkan kekuatan individu-individu di dalam masyarakat agar mereka memiliki kekuatan besar yang bisa memiliki daya tawar dengan mereka-mereka yang memiliki sumber daya dan kekuatan besar. Pengorganisasian masyarakat juga penting sebagai alternatif dari pembangunan yang berpusat pada produksi yang ternyata terbukti tidak mensejahterakan semua orang. Pembangunan alternatif yang diusung oleh pengorganisasian masyarakat memiliki ciri-ciri yang bertolak belakang dengan konsep pembangunan yang bertumpu pada produksi. Ciri-ciri itu diantaranya, pertama, pengorganisasian masyarakat itu menganut prinsip desentralisasi. Kenapa? Karena sentralisasi yang mendorong semua bagian di dunia ini terintegrasi dan terpusat di dalam sistem ekonomi global ternyata justru tidak mensejahterakan semua orang. Maka pembangunan harus berbasis wilayah atau berbasis lokalitas. Ya. Jadi tidak semua wilayah di dunia ini harus terintegrasi dan terpusat. Yang kedua,
prinsip atau karakteristik dari pembangunan alternatif yang diusung oleh pengorganisasian masyarakat adalah partisipasi. Artinya apa? Masyarakat dianggap atau dipandang sebagai subjek atau aktor-aktor utama dalam proses-proses pembangunan untuk diri mereka sendiri. Lalu kemudian ciri yang ketiga adalah pemberdayaan. Di dalam konsep pembangunan alternatif yang diusung oleh pengorganisasian masyarakat ini adalah masyarakat harus diberdayakan. Mereka harus mandiri, mereka memiliki daya tawar. Oleh karena itu, mereka atau masyarakat ini bisa aktif terlibat di dalam proses-proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Lalu, ciri yang keempat adalah pelestarian. Pembangunan alternatif atau pengorganisasian masyarakat ini harus memegang prinsip merawat dan menjaga keseimbangan lingkungan. Dan yang terakhir, pembangunan alternatif yang diusung oleh pengorganisasian masyarakat ini adalah berkelanjutan. Artinya apa? Upaya pembangunan yang kita lakukan harus memastikan bahwa generasi yang akan datang tetap dapat menikmati sumber daya seperti yang kita nikmati saat ini. Paradigma pembangunan pengorganisasian masyarakat ini seringkali disebut sebagai pembangunan yang berpusat pada manusia dan lingkungan sebagai alternatif dari konsep pembangunan yang berpusat pada produksi. Setelah saya membahas hakikat pengorganisasian masyarakat, poin terakhir yang ingin saya sampaikan di dalam video ini adalah seperti apa sih sosok pengorganisir masyarakat. Sosok pengorganisir masyarakat secara sederhana dapat saya gambarkan. Pertama, pengorganisir masyarakat bukanlah pegawai kantoran, karena pengorganisir masyarakat bekerja kapan saja, di mana saja, dan dalam situasi apa saja. Lalu yang kedua, pengorganisir masyarakat tidak mencari nafkah dari kerja-kerja pengorganisasian, karena kerja-kerja pengorganisasian masyarakat dilakukan atas dasar-dasar kerelawanan atau volunteerisme. Lalu yang ketiga, pengorganisir masyarakat itu dalam kerja-kerjanya memandirikan masyarakatnya dan tidak menciptakan ketergantungan masyarakatnya kepada dirinya sebagai seorang pengorganisir masyarakat. Demikian teman-teman video pembahasan tentang tema mengapa pengorganisasian masyarakat itu penting. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.